Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kondisi saya yang belum fit, jadi untuk mata kuliah Structure 2 dan Writing 2, kita belum bisa meeting face to face. Oleh karena itu, saya menggunakan alternatif Flip Classroom dalam bentuk video agar kalian bisa menonton dan belajar di rumah, dan ketika kalian tidak paham, kalian masih bisa ulang kembali videonya. Nah, Flip Classroom ini adalah salah satu model pembelajaran blended learning. Nah, untuk meeting ke 4 Structure 2, kita akan membahas tentang materi lanjutan Simple Present. Jadi kita belum move ke materi lain karena kita harus tuntaskan dulu materi Simple Present. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang do dan does. Jadi mungkin kalian sudah pernah mendengar do dan does sebelumnya, tapi mungkin dalam penggunaannya sebagai kata kerja yang artinya mengerjakan atau melakukan. Tapi pada materi kali ini kita akan membahas do dan does dalam fungsinya atau pengertiannya yang berbeda ya. Jadi do dan does yang kita akan bahas pada hari ini fungsinya adalah sebagai auxiliary verb atau kata kerja bantu. Nah, kemudian dia dikatakan kata kerja bantu karena dia fungsinya untuk membantu, kemudian menerangkan dan juga melengkapi kata kerja. Jadi, do dan does ini hanya digunakan dalam simple present dan dalam kalimat negatif dan interrogatif. Sebentar kita akan lihat bagaimana penggunaan do dan does dalam kalimat negatif dan interrogatif. Oke, jadi do ini digunakan hanya pada subjek I, you, we, sama they ya. Oke, di situ kita lihat ada kalimat positif, negatif, sama interrogatif. Jadi kemarin kita sudah pelajari tentang kalimat positif simple present. Nah, bagaimana kalau seumpamanya kalimat negatif sama interrogatifnya? Jadi contohnya di situ kalimat positif I go to school. Nah, kalau kita bilang I go to school, saya pergi sekolah. Kalau saya tidak pergi sekolah, ya harus di situ kita bilang I do not go to school atau I don't go to school. Jadi tidak boleh kita langsung tiba-tiba bilang I not go to school. Jadi not tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus ada kata kerja bantu tadi yang do yang harus menemaninya. Nah, kemudian itu ada kalimat interrogatif. Di situ do I go to school. Jadi do-nya di situ berada di depan kalimat sebagai kalimat tanya dia fungsinya. Nah, artinya itu apakah saya pergi ke sekolah? Nah, seperti itu. Jadi do di situ artinya sebagai kata tanya atau artinya apakah. Nah, sekarang kita masuk bagaimana caranya kita merespon kalau pertanyaannya itu dalam bentuk simple present. Nah, contohnya di situ, do you go to school? Ya, jadi kalau jawabannya yes, kita harus bilang yes I do. Tidak boleh kita bilang yes saja, tapi harus yes I do. Tapi kalau kita bilang tidak, saya tidak pergi ke sekolah, kita bilang no I do not. Kita tidak boleh lagi bilang no I don't go to school. Kita hanya dengan simple bilang no I don't atau no I do not. Atau kalau bilang yes, yes I do, bukan yes I do go to school atau yes I go to school. Nah, yang benar itu seperti itu. Dan kalau ini contoh yang keduanya juga sama ya. Nah, sini kita masuk ke does. Penggunaan does itu hanya untuk subjek she, he, dan it. Nah, di situ kita lihat ada juga kalimat positif, negatif, sama interrogatifnya. Nah, di situ kita lihat kalimat positifnya she goes to school. Dia kata she, he, dan it itu selalu diikuti oleh kata kerja dengan tambahan s atau is. Nah, bagaimana kalau kalimat negatifnya? Nah, setelah dia berubah jadi kalimat negatif, contohnya dia tidak pergi sekolah. Nah, dia harus itu she does not atau she doesn't go to school. Jadi kata kerjanya itu berubah kembali menjadi kata kerja murni yang tanpa tambahan is karena is-nya sudah diambil sama does, ya.
Nah, sama juga ke kalimat interrogatifnya. Jadi dia does she go to school. Jadi does-nya itu berada di awal yang artinya apakah dia pergi ke sekolah. Nah, jadi kalau mau tidak boleh lagi kita bilang does she goes to school. Itu salah ya. Harus does she go to school. Jadi go-nya tidak harus ada lagi tambahan s atau is. Nah, bagaimana caranya kita merespon kalau pertanyaannya dalam bentuk simple present di pada subjek she, he, dan it. Ya, contohnya ini, does she go to school? Jawabannya kita bilang yes she does. Tidak boleh yes she go to school, tapi yes she does. Itu sesimpel itu. Kemudian kalau no, sama juga, no she does not. Atau kalau bisa kita construction, no she doesn't. Ya. Nah, begitu juga ini contohnya yang nomor 2, does he eat the cake? Yes he does. Atau no he does not. Atau no he doesn't. Oke, jadi begitu penggunaannya atau respon ketika pertanyaannya dalam bentuk simple present. Oke, di sini kita masuk lagi di pertanyaan yang WH questions. Ya, WH question ini adalah kata tanya dalam bahasa Inggris ya. Jadi W itu adalah kata tanya yang berawalan dengan huruf W atau W. Dan ada di situ what, where, which, why, whom, who, sama when. Kalau H-nya atau H-nya itu how. Nah, jadi dibilangkan kalau dalam bahasa Inggris itu kalau pertanyaan yang dimulai dengan kata tanya ini dikatakan atau disebut WH questions. Oke? Nah, sebentar kita akan lihat bagaimana penggunaan WH question di dalam sebuah kalimat. Nah, dalam sebuah pertanyaan. Coba kita lihat di situ. What do you do? Jadi what-nya dulu baru do. Jadi tidak boleh kita bilang what you do, tapi harus ada auxiliary atau kata kerja bantu tadi. Jadi habis what, do, baru subjek yang sesuai dengan do, baru kata kerja. Kayak where do you live? Tidak boleh kita bilang where they live. Harus ada do. Harus ada auxiliary habis setelah kata WH question. Kemudian how does she know me? Atau who does he love? Jadi tergantung dari subjeknya, ya. Jadi kalau subjeknya I, you, we, they ya pakai do. Kalau subjeknya she, he, dan it pakai does. Oke, intinya WH question itu selalu berada di depan. Setelah itu baru auxiliary verb atau kata kerja bantu do dan does. Baru setelah itu subjeknya. Nah, sekarang karena saya sudah menjelaskan tentang pemakaian do dan does dalam kalimat negatif dan interrogatif, penggunaannya, kemudian WH questions. Nah, sekarang kalian harus mengerjakan ini ada exercise. Nah, exercise-nya ini kalian coba kerjakan di rumah dan nanti saya akan sampaikan di WA kapan kalian harus kumpul, dan saya harap tepat waktu ya, jangan kayak kemarin-kemarin banyak sekali ketika saya kasih tugas sering kalian tunda-tunda. Ada beberapa orang sering tunda itu kumpul tugasnya ya. Jadi ini exercise-nya dikerjakan di rumah dan nanti saya suruh kumpul di jam yang saya tentukan. Oke. Jadi terima kasih untuk perhatiannya. Nanti kalau ada pertanyaan atau apapun itu mengenai materi pada hari ini, mungkin ada yang belum jelas, nanti bisa ditanyakan ketika kita masuk face to face nanti di hari Rabu atau hari Kamis. Okay, thank you very much for your attention and bye.